Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunyanti Aminarti dengan NIM 53010220061. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kriminalitas di Jawa pada masa kolonial. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, kriminalitas tumbuh sebagai respon atas ketimpangan sosial dan kemiskinan, serta kebijakan kolonial yang menindas. Penjajahan bukan hanya membawa penderitaan politik, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi. Tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pembakaran menjadi fenomena umum, khususnya di pedesaan. Motif di balik kejahatan ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi bentuk protes sosial terhadap ketidakadilan sistem kolonial. Sistem hukum kolonial memberlakukan dualisme hukum. Hukum Eropa untuk bangsa Eropa, hukum adat untuk pribumi. Sistem ini menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap masyarakat pribumi dan mempersempit ruang keadilan sosial. Kriminalitas merajalela di pedesaan Jawa karena pengabaian pemerintah kolonial. Perbanditan menjadi bentuk dominan yang kerap terjadi secara berkelompok dan terorganisir. Aksi-aksi ini sering menyasar simbol kekuasaan dan ekonomi kolonial seperti kebun, gudang, hingga orang-orang kaya yang berpihak kepada Belanda. Tokoh informal seperti kiai seringkali menjadi pemimpin moral atau bahkan inspirasi bagi para bandit. Perbanditan juga sering dianggap sebagai bentuk perlawanan sosial, bukan semata kriminalitas biasa. Banyak bandit bereaksi seperti Robin Hood, merampok orang kaya dan membagikannya kepada rakyat miskin. Target utama mereka adalah tuan tanah, penjabat kolonial, dan kaum elit Tionghoa yang dianggap menindas. Motif sosial dan solidaritas rakyat menjadi kekuatan utama aksi-aksi ini. Pemerintah kolonial juga melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kriminalitas ini karena kasus kriminalitas meningkat di wilayah tersebut. Pemerintah kolonial mengirim Marosose untuk memberantas bandit dan perampokan di Jawa. Pemerintah kolonial juga memanfaatkan penguasa-penguasa lokal dan ajudannya untuk memata-matai tindak kriminalitas di desa-desa di wilayahnya. Selain itu, pemerintah kolonial juga membentuk polisi desa, juga dikenal sebagai Jayabaya. Polisi ini ditugaskan untuk mencegah kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian, pembakaran, dan perampokan, dan perkelahian yang melibatkan warga desa. Dalam esai ini juga saya memilih teori konflik sosial karena untuk menganalisis perbanditan di Jawa selama masa kolonial karena sangat relevan untuk fenomena yang muncul sebagai hasil dari ketimpangan struktur sosial ekonomi yang ada pada saat itu. Teori konflik sosial antara kelompok yang berkuasa yang tertindas adalah sumber utama perubahan sosial dan resistensi. Tindakan kriminalitas yang dilakukan para bandit bukan sekedar kejahatan biasa. Mereka adalah bentuk protes terhadap sistem sosial yang tidak adil dan kebijakan kolonial yang merugikan rakyat kecil. Oleh karena itu, teori ini memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kemiskinan dan penindasan struktural untuk memicu konflik sosial yang mengarah pada perbanditan. Kekurangan teori ini kurang memperhatikan stabilitas sosial. Teori ini fokus utamanya pada konflik dan pertentangan, sehingga mengabaikan
aspek stabilitas dan ketertiban masyarakat, kurang mengintegrasikan aspek konsensus sosial. Teori ini sering dianggap terlalu radikal karena mengabaikan nilai-nilai integrasi dan kerjasama yang ada dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.